Perkenalkan, nama saya Renta Manado, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional Melayu, Batak Mandailing, dan Batak Sendiri. Penasaran? Mari kita tonton. Permainan tradisional Melayu. Gasing adalah permainan tradisional Melayu yang populer, dimainkan dengan memutar gasing kayu keras berukuran tertentu menggunakan tali, baik untuk durasi terlama yang disebut gasing uri maupun saling menjatuhkan yang disebut gasing pangkah. Berasal dari Kesultanan Melayu Melaka. Gasing melambangkan persatuan dan ketangkasan serta menjadi warisan budaya tak benda yang masih dilestarikan dalam festival budaya Melayu. Jenis-jenis gasing ini terdiri dari gasing jantung, gasing piring, gasing berembang, dan gasing uri. Cara bermain tradisi ini adalah gasing uri atau gasing putar difokuskan pada putaran terlama. Di natua, ini dimainkan di atas kaca agar gasing bertahan lama. Gasing pangka atau gasing adu, gasing ditali dilempar ke tanah, lalu gasing lain memangka atau menumbuk gasing lawan. Ini populer di Batam dan Kepulauan Riau. Pembuatan dibuat secara manual menggunakan alat tradisional bindung. Gasing bukan sekedar permainan, tetapi juga sarana silaturahmi yang sering dipertandingkan dalam acara adat dan festival budaya. Permainan congklak. Congklak adalah permainan tradisional Melayu yang dimainkan menggunakan papan kayu berlubang atau biasanya 14 lubang kecil dan 2 lubang besar, dan biji kerang atau kelereng. Permainan ini melibatkan dua orang yang berhadapan memindahkan biji secara jarum jam untuk mengumpulkan biji terbanyak di rumah atau disebut lubang besar masing-masing. Karakteristik dan cara bermainnya yaitu papan umumnya dari kayu memiliki 7 pasang lubang kecil dan 2 lubang besar sebagai gadu penyimpanan. Bijinya menggunakan kerang, biji sawur atau kelereng. Cara bermain ini adalah pemain mengumpulkan biji dari satu lubang dan mengisinya satu persatu ke lubang berikutnya, atau yang disebut termasuk lubang besar sendiri tapi tidak lubang besar lawan. Aliran permainan ini berakhir saat biji lubang kecil habis. Pemenang adalah yang memiliki biji terbanyak di lubang besar. Congklak yang di beberapa wilayah Sumatera juga dikenal sebagai congklak, berakar dari budaya agraris yang mengajarkan filosofi berbagi dan strategi kehidupan. Permainan Bakiak. Bakiak atau terempa panjang adalah permainan tradisional Melayu yang populer di Sumatera Barat dan di seluruh Indonesia, yang menggunakan sandal kayu panjang untuk 3-5 orang. Permainan ini mengutamakan kekompakan tim, keseimbangan, dan kecepatan untuk berjalan serentak menuju garis finish. Sering diperlombakan saat perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Jumlah pemain ini biasanya dimainkan oleh 3 hingga 5 orang dalam satu tim yang berbaris di atas sepasang bakiak. Cara bermainnya ini, pemain berdiri di atas bakiak, memasukkan kaki ke pengait dan berpegangan pada bahu atau pinggang teman di depannya. Mereka harus melangkah serentak ke kiri dan ke kanan untuk berjalan cepat atau berlari hingga garis finish. Nilai-nilai yang terkandung adalah permainan ini melatih kekompakan, kerja sama tim, koordinasi, gerakan, keseimbangan, dan melatih ketangkasan fisik. Bakiak yang mulai populer sejak tahun 1970-an bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga olahraga tradisional yang menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong. Permainan tradisional Melayu Riau layang-layang atau wow. Wow adalah layang-layang tradisional Melayu berukuran besar dengan motif flora dan fauna dan berwarna mencolok. Populer di Kelantan dan Trawangan. Jenis yang terkenal antara lain wow bulan, wow kucing, wow jalabudi, dan wow guau. Ciri dan pembuatannya adalah rangkaiannya dibuat dari bambu yang direndam agar kuat dan lentur, lalu dihiasi kertas atau kain bermotif batik atau tiram. Wow menghasilkan bunyi khas saat diterbangkan karena busur pada talinya. Cara bermainnya adalah diterbangkan saat angin kencang di lapangan atau pantai, terutama selepas panas. Dahulu juga memiliki fungsi dalam kehidupan petani. Nilai budaya yang terkandung adalah wow merupakan warisan budaya tak benda yang mencerminkan keindahan,
seni, keterampilan, dan keharmonisan masyarakat Melayu. Permainan boboyan. Boboyan atau boy-boyan adalah permainan tradisional Melayu yang dimainkan dua tim menggunakan bola dan susunan pecahan genteng atau batu. Permainan ini melatih kerjasama, kecepatan, dan ketangkasan. Peralatan yang dibutuhkan adalah bola kasti atau bola plastik dan 7-10 pecahan genteng atau kreweng yang disusun bertingkat. Bermain permainan ini, tim pelempar menjatuhkan susunan genteng dengan bola. Setelah roboh, mereka harus kembali sambil menghindari lemparan bola dari tim lawan. Jika pemain terkena bola, ia atau tim berganti peran. Tim menang jika berhasil mengali genteng sambil memeriahkan boboyan. Ia dimainkan 5-10 orang di lapangan terbuka populer di berbagai daerah Indonesia. Permainan dulu atau cinta buta. Dulu cinta buta adalah permainan tradisional Melayu dari Riau dan Kepulauan Riau yang dimainkan 3 dengan menutup mata satu pemain untuk menembak teman yang ditangkap. Permainan ini biasanya dilakukan sore hari dan melatih keberanian serta interaksi sosial. Cara bermain permainan ini adalah pemain menentukan cinta buta dengan homping. Mata pemain tersebut ditutup kain sementara yang lain berperan membentuk lingkaran sambil bernyanyi. Setelah lagu berhenti, si buta meraba dan menebak nama teman yang tertangkap. Jika tebakannya benar, pemain yang tertangkap berganti peran. Nilai yang tergantung dalam permainan ini adalah melatih kejujuran, percaya diri, kerjasama, dan mempererat pertemanan. Di beberapa daerah dikenal juga sebagai kucing buta. Permainan tradisional Batak Mandailing. Permainan mendanggur goje atau lempar gelang karet. Mendanggur goje adalah permainan tradisional Mandailing yang menggunakan gelang karet atau gojek dalam bahasa Mandailing dan dimainkan dengan cara melemparkan gelang ke arah sasaran. Permainan margala atau bala panjang. Margala adalah permainan kelompok yang menguji ketangkasan, kecepatan, dan strategi tim. Pemain dimainkan oleh dua tim di lapangan terbuka yang digambar dengan garis-garis pembatas. Biasanya terbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa kotak atau jalur. Tujuannya, tim penyerang harus berhasil melewati sebuah garis pembatas hingga ke ujung lapangan dan kembali lagi tanpa tersentuh oleh tim penjaga. Cara bermainnya, tim penjaga akan menempatkan anggotanya di setiap garis pembatas. Penjaga hanya boleh bergerak di sepanjang garis yang ditugaskan kepada mereka. Tim penyerang harus berusaha melewati garis-garis tersebut dengan berlari menghindari sentuhan penjaga. Jika seorang penyerang tersentuh, tim penyerang dianggap mati atau berganti posisi menjadi tim penjaga, tergantung aturan lokal yang disepakati. Pemenang ditentukan berdasarkan keberhasilan tim penyerang mencapai titik akhir dan kembali ke titik awal. Permainan ini memupuk rasa kekompakan dan kerjasama tim serta membutuhkan komunikasi yang baik antara pemain. Saat ini, permainan margala sudah mulai jarang dimainkan seiring perkembangan zaman, namun masih menjadi bagian dari warisan budaya tradisional di Sumatera Utara. Permainan tradisional Batak Sipirok. Permainan marsiada. Permainan marsiada yang paling sederhana adalah dimainkan dua orang dengan batu berjumlah 5 buah seukuran kelereng. Kelima batu tersebut akan dimainkan secara bergantian setelah melanggar aturan main. Cara bermainnya pertama, menentukan siapa yang bermain terlebih dahulu. Kemudian, kelima batu diserak secara perlahan. Lalu, satu batu dijadikan semacam gacok. Sisanya diambil secara 2 demi 2. Proses dari mengambil batu tidak mudah. Ketika batu satu dilempar ke udara dan di saat bersamaan pemain harus mengambil batu yang sudah diserak sebelum batu yang dilemparkan tadi terjatuh. Keempat batu yang sudah ada dalam genggaman dilemparkan ke udara untuk kembali telapak tangan sehingga batu tersebut bisa mendarat di telapak tangan bagian luar. Pembalikan telapak dilakukan selama menunggu batu satu yang dilemparkan ke udara lebih awal jatuh. Selanjutnya, batu-batu yang berada di telapak tangan bagian luar akan dilemparkan kembali untuk ditangkap. Jika pemain berhasil menangkap semua batu tersebut, maka ia mendapatkan angka 5 sesuai dengan biji yang diundi. Permainan engke-engke atau engklek. Engke-engke adalah permainan lompat satu kaki pada pola kotak yang digambar di tanah. Cara bermainnya,
Oleh engklek di gambar di tanah, pemain melempar batu kecil atau gacok ke salah satu kotak. Pemain melompat dengan satu kaki melewati kotak. Tidak boleh menginjak garis. Jika salah satu jatuh, giliran berpindah. Manfaat permainan ini: yang pertama, melatih keseimbangan dan kelincahan. Yang kedua, menguatkan otot kaki. Yang ketiga, melatih fokus dan kesabaran. Dan permainan ini telah ada sejak ratusan tahun lalu. Dikenal di luas Nusantara, dimainkan oleh anak-anak dan remaja. Permainan Maroda. Maroda adalah permainan sembunyi-sembunyian yang melatih kecerdikan dan strategi. Cara bermainannya itu, satu pemain menjadi penjaga. Penjaga menutup mata dan menghitung. Pemain lain bersembunyi, dan penjaga mencari pemain dan menyebut namanya. Pemain yang tertangkap menjadi penjaga berikutnya. Manfaat permainan ini adalah melatih strategi dan kecerdikan, mengembangkan keberanian, melatih kecepatan dan ketelitian. Dan permainan ini sudah ada sejak dahulu sebagai permainan anak-anak desa, dimainkan oleh anak-anak dan anak remaja. Permainan yeye atau yang disebut lompat karet. Yeye adalah permainan tradisional anak-anak Batak Spirok yang mirip dengan permainan lompat tali. Permainan ini dilakukan dengan melompati tali yang terbuat dari rangkaian karet gelang atau bahan alami, dimainkan secara berkelompok. Alat dan bahannya: tali dari karet gelang yang disambung panjang. Dua orang memegang ujung tali, sementara pemain lain bersiap melompat. Tali dimulai dari posisi rendah. Pemain melompat tanpa menyentuh tali. Jika berhasil, tinggi tali dinaikkan bertahap. Lutut, pinggang, dada, kepala di atas kepala. Jika pemain menyentuh tali atau gagal melompat, maka ia berganti menjadi pemegang tali. Jumlah pemain minimal 3 orang, dapat dimainkan oleh banyak anak secara bergantian. Permainan ini mengandung nilai kebersamaan dan kerjasama, ketangkasan dan keseimbangan tubuh, sportivitas, pelestarian budaya lokal Batak Spirok. Permainan ini biasanya dimainkan sore hari, di halaman rumah, lapangan atau tanah lapangan di kampung. Dalam Batak Spirok, permainan ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana sosialisasi anak-anak, melatih keberanian, serta mempererat hubungan antara teman sebaya. Nah, permainan tradisional menjadi sarana penting dalam mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya. Oleh karena itu, permainan tradisional perlu terus diperkenalkan dan dilestarikan agar tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi muda. Sekian dari hasil video saya. Semoga penjelasan dari permainan saya ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah menonton.